Satu pukulan, satu gerakan, tapi seolah-olah seluruh ilmu silat yang ada di muka bumi berada di satu gerakan ini. Chiosan pun bergerak dengan tenang. Kecepatannya pun tak kalah mengagumkan. Dalam satu gebrakan, kedua orang ini telah sama mengelurkan 100 pukulan, 50 tendangan, dan 150 tangkisan. Membayangkan pun tak ada yang sanggup, apalagi untuk percaya. Tapi pergerakan kedua orang ini memang sudah tidak masuk akal lagi. Beng Liong memukul. Terdengar suara bagaikan geraman naga keluar dari telapak tangannya. Tembok balairung pun pecah berantakan. Mayat-mayat di lantai pun berhamburan bagai kapas ditiup angin taufan. Chiosan menghadapi pukulan ini dengan gerakan santai. Langkahnya tegap dan gemulai, seperti orang menari, namun kakinya itu bagai menancap di bumi. Angin pukulannya saja bisa menghancurkan tembok, apalagi pukulannya. Tapi Chiosan menghadapi telapak itu dengan tenang. Tangan kanannya bergetar menciptakan suara derik yang menyakitkan telinga. Dengan tangan itu ia menyambut telapak Beng Liong. Suara menggelegar terdengar membuat jantung manusia seperti hampir meledak. Gemuruhnya jauh lebih menakutkan daripada suara guntur yang paling menakutkan sekalipun. Cahaya berkilatan memenuhi ruangan balairung yang sudah sangat berantakan itu. Pertarungan kedua orang ini sudah seperti pertarungan naga dan burung hong, Phoenix. Beng Liong adalah naga, kegagahannya, kecerdasannya, ketampanannya, kesohorannya, memang menyamai seekor naga. Bahkan namanya sendiri berarti, naga bercahaya. Ia memang mempunyai seluruh persyaratan untuk menjadi kaisar. Ia sendiri pun sebenarnya adalah keturunan Kasiar Boan. Beng Liong benar-benar adalah naga. Di pihak lain, Chiosan memang cocok pula dipadankan dengan burung hong. Burung ini walau tidak terlihat segalang naga, namun anggun dan penuh wibawa pula. Burung ini jika mati menjadi debu. Dari debu inilah ia bangkit kembali. Oleh karena itu burung hong dikenal sebagai makhluk abadi yang selalu datang dan bangkit dari kematian. Bukankah Chiosan seperti burung hong? Berulang kali ia datang dari kematian. Lahir pun ia hampir mati. Ketika kecil pun hampir mati dibunuh orang. Ketika remaja ia jatuh ke dalam jurang. Saat dewasa pun ia jatuh ke dalam jurang. Tapi ia selalu muncul kembali. Kalau tidak dijuluki burung hong, maka tak ada lagi julukan dan sebutan yang pantas untuknya. Kini burung hong dan naga sedang bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Pertarungan keduanya ini bagaikan pertarungan yang berlangsung di langit yang mengakibatkan suara guntur dan cahaya petir seperti menghiasi balairung istana itu. Entah sudah jurus keberapa. Beberapa pasang mata yang kebetulan ditakdirkan untuk menyaksikan pertempuran ini hanya bisa melongo dengan rasa heran dan kagum yang mencapai puncaknya. Telapak tangan Beng Liong menyambar-nyambar. Setiap apapun yang terkena angin pukulannya menjadi hancur berkeping-keping. Chiosan pun mengelak dengan lincah sambil sekali-sekali membalas pula dengan serangan yang tak kalah dahsyat. Jika diperhatikan, ilmu dan jurus kedua orang ini sama persis. Yang membedakannya hanyalah cara memainkannya. Beng Liong mantap dan pasti, kuat dan bertenaga. Chiosan lincah dan cepat, ringan dan leluasa. Semua hadirin di sana sudah pasti mengerti ilmu silat. Mereka hanya bisa menghindar dari imbas dan ampas pertarungan dahsyat ini. Mereka sungguh tidak mengerti, ilmu kedua orang ini sama persis. Mengapa bisa begitu? Tentu saja hanya kedua orang itu yang bisa menjawabnya. Coka Tong pun hanya bisa menebak saja. Jika Beng Liong adalah si otak besar, maka sudah pasti kitab sakti inti ilmu silat tulisan Tatmo berada di tangannya. Tentu saja seluruh ilmu silat yang dikenal umat manusia bersumber dari kitab ini. Ilmu 18 tapak naga, Tai Kepkun, cakar macan, ilmu menghisap matahari, dan ilmu-ilmu lainnya semuanya bersumber dari kitab ini. Jika menguasai kitab ini, tentu saja dengan sendirinya menguasai ilmu-ilmu dahsyat itu. Di pihak lain, bagaimana Chiosan bisa pula menguasai ilmu-ilmu itu?
Menurut tebakan Cukat Tong, hal ini karena Cheo San telah memahami inti pemahaman ilmu silat. Dengan pemahaman ini, jurus tak lagi dibutuhkan. Tubuh akan bergerak sesuai irama pertempuran. Di saat memukul akan memukul. Di saat menangkis akan menangkis. Di saat menghindar pun harus menghindar. Semua akan mengalir dengan murni dan apa adanya. Tak lagi mengenal aturan dan tak lagi mengenal batasan-batasan. Justru dengan pemahaman inilah maka Biksu Tatmo dulu berhasil menciptakannya dalam sebuah buku. Cheo San memiliki pemahamannya, Beng Liong memiliki buku hasil pemahamannya. Apa yang dituliskan di buku menjadi lebih efektif, karena semua yang tidak diperlukan tidak perlu dituliskan. Karena itu serangan-serangan Beng Liong terlihat lebih dahsyat dan mengagumkan. Sebaliknya di dalam pemahaman yang dimiliki Cheo San, segala hal menjadi bisa, dan segala menjadi tidak bisa. Ada proses memilih bisa atau tidak bisa yang membuat gerakannya menjadi sedikit berkurang kedahsyatannya jika dibanding dengan gerakan Beng Liong. Dari tangan kanan Beng Liong ia mengeluarkan jurus-jurus terakhir dari 18 tapak naga. Dari tangan kirinya ia mengeluarkan ilmu inti es yang membuat siapapun yang terkena pukulan itu menjadi es batu. Langkah kakinya lincah seperti langkah-langkah perawan Gobi Pai yang gemulai namun tak tertangkap mata. Seolah-olah segala ilmu di dunia ini telah dipelajarinya dengan sangat baik. Seolah-olah sejak lahir ia memang telah memahami seluruh ilmu itu satu persatu. Ia menggunakannya dengan luwes dan tanpa kecanggungan. Cheo San pun menandingi pula dengan ilmu yang terlihat begitu mirip dan begitu sama. Tapi siapapun yang ada di sana bisa melihat, ilmu Beng Liong berada setingkat di atas Cheo San. Hal ini membuktikan bahwa jika seseorang belajar dengan menggunakan penuntun, seperti guru atau kitab sakti, maka pelajaran yang dapatkan menjadi sangat efektif. Karena dalam pengalaman guru, segala sesuatu yang tidak perlu telah terhapuskan. Begitu juga dalam kitab sakti, segala sesuatu yang tidak perlu memang tidak perlu dituliskan. Orang yang belajar dari pemahamannya sendiri, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa benar-benar menguasainya. Karena ada proses pembelajaran, proses menghapus yang tidak perlu, proses menambah pengalaman. Oleh karena itu Beng Liong lebih unggul daripada Cheo San. Pukulannya pun masuk telak ke dada Cheo San. Entah ini pukulan jurus apa, tak ada seorang pun yang tahu dan ambil peduli. Mereka hanya tahu, satu pukulan dan satu gerakan saja akan berakibat fatal dalam pertarungan ini. Cheo San pun menerima pukulan itu dengan mengerahkan segala tenaganya. Ia terlempar dan terjengkang bertombak-tombak. Darah segar keluar dari mulutnya. Lantai pualam itu hancur berkeping-keping kejatuhan tubuh Cheo San. Beng Liong tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Segera ia memburu ke depan dan melontarkan pukulan-pukulan dahsyatnya. Tak ada kesempatan bagi Cheo San untuk menangkis atau berkelit. Gerakan Beng Liong amat sangat cepat. Serangan tadi yang menjatuhkannya kini telah membuat ia kehilangan banyak tenaga. Kecepatannya berkurang, dan pandangannya pun mulai mengabur. Jurus ke-18 dari ilmu 18 tapak naga dikeluarkan Beng Liong. Jurus ini menghantam rusuk Cheo San tanpa ampun. Bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya pukulan ini. Hawanya saja bisa menghancurkan bebatuan, apalagi jika inti pukulannya terkena tubuh manusia. Bisa dipastikan saat itu juga langsung menghadap dewa kematian. Tapi Cheo San menerimanya dengan gagah. Pukulan mengerikan itu membuat tulang rusuknya patah. Jika bukan Cheo San tentu tulang-tulangnya akan menjadi debu. Tapi Cheo San adalah Cheo San. Gemblengan, latihan, dan perlindungan tenaga dari jamur sakti membuat tubuhnya memiliki kemampuan jauh di atas pendekar-pendekar hebat lainnya. Beng Liong sendiri hampir tidak percaya melihat kemampuan Cheo San menahan serangan itu. Begitu tubuh Cheo San terlempar, segera Beng Liong menyusulkan sebuah tendangan dahsyat ke arah pahanya. Tendangan ini sekilas mirip dengan tendangan khas dari daerah utara. Tendangan naga mengibaskan ekor. Tendangan ini bagai pusaran badai yang menghujam paha Cheo San. Krak!